Arka sudah terbiasa hidup dalam kemewahan. Sebagai anak tunggal dari keluarga terpandang, ia tak pernah merasa kekurangan. Namun, kehidupan dalam rumah besar itu seringkali terasa hampa hingga suatu hari datang seorang pembantu baru bernama Naila. Naila bukan seperti pembantu lainnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Arka tak bisa berhenti memerhatikannya. Mungkin caranya tersenyum sopan saat menghidangkan teh, atau caranya dengan sabar menenangkan adiknya yang rewel. Arka tak tahu pasti, tapi sejak hari itu, keterapannya mulai mengikuti setiap langkah gadis itu. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah, Arka tak sengaja melihat Naila menyapu dedaunan kering di halaman. Angin berhembus pelan, membuat beberapa helai rambut gadis itu terlepas dari ikatannya. Cahaya matahari sore menyoroti wajahnya, membuatnya tampak begitu sederhana, tapi memikat. Arka tak sadar dirinya tersenyum sendiri. "Mas Arka, mau teh hangat?" Suara Naila membuarkan lamunannya. Arka tergagap. "Iya, terima kasih, Nai," jawabnya gugup. Saat Naila pergi, Arka masih menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam perasaannya, sesuatu yang baru saja tumbuh. Arka mulai mencari alasan untuk terus dekat dengan Naila. Dia sengaja turun ke dapur saat Naila sedang memasak. Meski sebelumnya ia tak pernah peduli dengan urusan makanan, ia tiba-tiba tertarik duduk di taman hanya untuk melihat Naila menyiram tanaman. Sementara itu, Naila juga mulai menyadari perubahan sikap Arka. Ia sering memergoki tatapan pemuda itu yang terfokus padanya. Awalnya, ia mengira hanya kebetulan, tapi semakin lama, ia mulai merasa canggung. Suatu malam, Arka tanpa sadar menggumamkan nama Naila saat sedang bersantai di kamarnya. Ia tersentak. "Apa aku menyukainya?" Gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba menepis pikirannya. Naila hanyalah seorang pembantu. Cinta seperti ini tidak mungkin terjadi. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Suatu sore, Arka melihat Naila berjalan ke kamar mandi belakang. Penasaran, ia mengikuti dari kejauhan. Saat mendekat, ia melihat celah kecil di jendela yang terbuka. Air mengguyur tubuh Naila, membasahi rambut panjangnya. Arka menelan ludah. Ia tahu ini salah, tapi ia tak bisa mengalihkan pandangan. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Namun, saat suara langkah kaki terdengar mendekat, Arka buru-buru menjauh. Jantungnya berdebar kencang. "Apa yang baru saja kulakukan?" tanyanya pada diri sendiri. Rasa bersalah mulai menyelimutinya, tapi di balik itu, ada perasaan yang semakin menguat. Arka terdiam, dadanya terasa sesak. Ia mencoba mencari alasan, tapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Saya tidak sengaja," jawabnya lirih. Naila menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Saya ini cuma pembantu, Mas, jangan perlakukan saya seperti itu." Kata-kata itu menusuk hati Arka. Ia ingin menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya, tapi Naila sudah pergi meninggalkannya di dapur, menyisakan rasa bersalah yang menghantuinya. Setelah kejadian itu, Naila menjaga jarak. Ia tidak lagi menyapanya seperti dulu. Jika Arka masuk ke ruangan, Naila buru-buru keluar. Arka merasa kehilangan. Ia tak menyangka tindakannya akan menghancurkan hubungan mereka sejauh ini. Ia ingin meminta maaf, tapi Naila selalu menghindar.
Suatu hari, saat hujan turun deras, Arka melihat Naila berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ia ingin mendekatinya, tapi kakinya terasa berat. Aku sudah membuatnya takut. Bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya? Pikirnya. Malam itu, Arka tak bisa tidur. Ia memutuskan untuk menemuinya. Saat mengetuk pintu kamar Naila yang kecil di belakang rumah, gadis itu tampak terkejut. "Aku minta maaf," kata Arka dengan suara penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah. Aku nggak punya alasan untuk membenarkan apa yang kulakukan. Tapi, Naila, aku benar-benar menyukaimu." Mata Naila melebar. "Mas Arka, jangan main-main." Naila tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Arka. Ia tahu batasannya, tapi hatinya berkata lain. Ia ingat bagaimana Arka selalu memperhatikannya, bagaimana pemuda itu tersenyum setiap kali mereka berbicara. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perasaannya juga tumbuh tanpa ia sadari. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan, dia hanyalah seorang pembantu. Jika orang tua Arka tahu, mereka pasti akan memecatnya. Arka tak menyerah. Ia menunjukkan bahwa perasaannya tulus membantu Naila diam-diam, menolak perjodohan yang diatur orang tuanya, bahkan berbicara langsung pada ibunya bahwa ia ingin menentukan jalannya sendiri. "Kenapa kamu begitu keras kepala, Arka? Dia cuma pembantu," bentak ibunya. "Dia bukan cuma pembantu, Bu," jawab Arka. "Dia perempuan yang kucintai." Orang tua Arka murka dan mengancam akan memecat Naila. Namun, sebelum itu terjadi, Arka membuat keputusan besar. Ia memilih meninggalkan rumah dan hidup mandiri. Naila terkejut. "Mas Arka, kenapa melakukan ini?" "Karena aku ingin bersamamu," jawabnya. Beberapa bulan kemudian, Arka membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa keluarganya. Ia bekerja keras dan menyewa rumah kecil. Suatu malam, ia melamar Naila dengan sederhana, tapi penuh makna. "Aku ingin bersamamu, bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai suami dan istri." Dengan air mata haru, Naila menerima.